Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kita semua untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati menyembah, melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hormat diberi. Pembacaan bersama yang terambil di dalam bangsa-bangsa datang kepada terang. Kita akan membacanya secara silih bergantian. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling indah di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini.
untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isi dan kesaudaraan rahasia yang telah tersembunyi dalam Allah, yang diciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan nafsu Allah yang telah melaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah memerayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terima kasih. Untuk penyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan, sangat besar anugerahnya. Bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Kembali kami datang ke hadirat pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kami hari baru, kekuatan baru, dan sukacita baru di hari ini. Terlebih Tuhan sudah mengantar setiap kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini, melayani Engkau, beribadah di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, biarlah kehadiran kami di tempat ini sungguh boleh layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dan penyembahan kami kepadamu sungguh dapat berkenan di
berkuat dalam setiap pergumulan mereka. Khususnya kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang hari ini juga tidak bisa hadir karena dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk saudara kami Intan dan mungkin ada lagi yang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau jamah sembuhkan setiap kami supaya dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan kami semua boleh kembali melakukan berbagai aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk gereja kami khususnya di bulan-bulan ini dan sampai pada akhir tahun nanti, di mana ada begitu banyak kegiatan yang segera kami akan lakukan bersama, baik itu untuk minggu depan untuk baptisan dan juga untuk pengobatan gratis di awal bulan dan seluruh kegiatan perayaan Natal, berbagai kegiatan yang sudah kami rencanakan bersama. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya semua acara ini boleh terjadi bukan untuk diri kami sebagai manusia, tapi sungguh-sungguh kami lakukan karena kami mencintai Engkau dan kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu, sehingga seluruh kegiatan ini boleh membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk tim dari Jakarta, untuk para dokter yang sudah bersedia hadir di tempat ini untuk acara pengobatan gratis ini, dan juga jemaat lain, anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, baik dari dua pertama maupun dari pusat. Tuhan Engkau berkati sertai Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat sehingga pada hari-hari nanti kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan ini dan banyak orang-orang yang boleh diberkati melalui kami, melalui gereja kami di tempat ini. Demikian juga dengan acara yang ya Tuhan pada malam harinya kami berdoa Tuhan kirimkan anak-anak muda-mudimu dari bawah Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati melalui firman Tuhan, melalui acara ini anak-anak muda kami boleh menjadi anak-anak muda yang memiliki jiwa yang sehat, mental yang sehat, dan iman yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk G20 yang boleh berlangsung dengan baik dalam pimpinan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami. Meskipun berbagai hal terjadi melalui G20 ini Tuhan, baik hal-hal yang menyenangkan bagi kami, bahkan juga hal-hal yang mungkin menyedihkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau terus yang akan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami sungguh-sungguh boleh menjadi bangsa yang kuat, boleh menjadi bangsa yang boleh dipulihkan, khususnya untuk perekonomian yang masih belum membaik hingga saat ini pasca pandemi Tuhan. Tapi kami percaya tangan kuasa Tuhan yang terus akan menopang bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan sekali lagi kami mengusahakan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kepada kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama membuka Alkitab yang terambil di dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum bapak, kemudian selanjutnya ayat yang kedua dibacakan oleh kaum ibu. Kami persilakan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpapat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaman. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripada Tuhan Engkau, kelepasan yang diberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada pulau-pulau nanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang,
dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika ia diminta oleh manusia, dan janganlah terkejut jika ditista oleh mereka. Sebab mengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, mulia bagi Allah. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Tumina. Kami persilakan. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sunardi dengan tema janji kelepasan yang menyelamatkan dari Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan memuji nama Tuhan. Aku percaya. Begitu
Mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Pagi ini kami boleh bersekutu dengan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Biarlah semua tutur kata yang menyanyikan pujian itu berkenan kepada-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum yang menyukakan Engkau. Dan sekarang kami memasuki suatu waktu yang sangat penting, di mana kami boleh mendengarkan bagian demi bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menolong dengan Tuhan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kebenaran firman yang kami terima tidak hanya sebuah ide gagasan, tetapi bagian yang menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati suasana kami, memberkati keadaan kami untuk bisa konsentrasi sepenuhnya. Hamba-Mu yang sederhana ini Kau sembunyikan di balik salib-Mu dan Kau berkati untuk mengatakan apa yang ingin Kau katakan kepada umat-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan, berbicaralah kepada kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semuanya. Terima kasih hari ini Pak Hadi memberi kesempatan kepada saya untuk membagi berkat firman Tuhan. Kami berterima kasih sekali untuk kesempatan ini karena ada sesuatu yang berganti di hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu saya rutinitas terus pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Tetapi hari ini saya bisa keluar menghirup udara pagi, ketemu teman-teman di jalan yang biasanya lari pagi, jogging semacam itu. Ya, baiklah Bapak Ibu dan Saudara, tadi sudah dibacakan kepada kita semua Yesaya 51 ayat 8, dan kita akan merenungkan bagian ayat-ayat itu karena ayat-ayat itu begitu indahnya dan begitu pentingnya di dalam firman Tuhan. Kalau kita memeriksa bagian yang kita baca tadi, mengingatnya kembali, maka sebenarnya yang ingin disampaikan firman Tuhan adalah janji. Janji yang berkaitan dengan kelepasan, pembebasan, atau janji sesuatu yang mengangkat apa yang menghimpit bangsa Israel, dan yang mana janji itu secara spesifik berkaitan dengan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, janji ini mestinya belum relevan karena orang Israel tidak dijajah. Pada waktu Yesaya melayani, Israel mengalami masa yang cukup jaya, khususnya pada Raja Hizkia. Itu adalah masa-masa keemasan di dalam kerohanian. Jadi ketika Hizkia memperbarui keadaan ibadah, kemudian dia membuat acara-acara perayaan Paskah dan seterusnya diulangi, maka suasana rohani di antara bangsa itu menjadi menaik. Kemungkinan juga karena pengaruhnya Yesaya. Tetapi di kerajaan sebelah, yaitu kerajaan Israel, kerajaan yang 10 suku, itu sudah mulai hancur, mulai tenggelam karena dijajah oleh bangsa Asyur dan sampai dihancurkan. Lalu kemudian Israel nampaknya masih kuat. Tetapi meskipun masih kuat, ada sesuatu yang mengancam. Apa yang mengancam? Yang mengancam adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah sisa dari pergumulan yang tidak diselesaikan mulai zaman kitab Keluaran, yaitu mereka bersekutu dengan bangsa Kanaan untuk kembali menyembah kepada berhala. Dan akhirnya penyembahan berhala itu menjadi duri
di dalam lambung mereka, menjadi selumbar bagi mata mereka yang selalu membuat batu sandungan. Dan akhirnya segenap Israel memang jatuh juga ke sana. Jadi betapa dasarnya penyembahan berhala itu. Kemudian Yesaya dengan keras mengatakan, awas, dampak penyembahan berhala perzinahan ini akan menghancurkan umat. Tidak hanya menghancurkan gedung, tidak hanya menghancurkan kerajaan, tidak hanya menghancurkan bait suci dan istana, tapi menghancurkan hidup kalian dan kalian dibuang di hadapan Tuhan. Itu isinya khotbah. Jadi keras sekali khotbahnya Yesaya pada waktu itu kepada umat. Lalu kemudian di antara khotbah-khotbah yang keras itu, Yesaya menyampaikan sebuah janji. Janji itu sebenarnya ditulis di dalam pasal 52 dan 53. Janji keselamatan yang diberikan. Karena kalau kita baca kitab Yesaya 52 dan 53 itulah yang paling penting. Karena memberitakan mengenai kedatangan seorang hamba yang setia, seorang penyelamat yang mati di kayu salib. Bahkan diberitakan secara detail-detail. Saya pernah menghitung ada 12 detail yang dikatakan dalam kitab itu dan digenapi di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Nah, itulah makna daripada janji. Sehingga ketika janji ini diberikan, orang-orang yang setia memiliki pengharapan. Nah, termasuk juga kita bisa menikmati kegenapan janji ini dan terus berharap untuk disempurnakan dalam kelepasan pada masa yang akan datang. Nah, gimanakah sifat janji itu dan mengapa kita sebagai orang Kristen yang bukan Israel berhak menikmati, melandaskan hidup kepada janji itu? Karena janji itu memiliki sifat yang kekal. Kalau kita tadi membaca di dalam pasal yang ayat yang kelima, maksudnya di dalam ayat yang kelima bagian akhir kita melihat di sana ya, dalam sekejap mata keselamatan yang datang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dalam sekejap kelepasan akan tiba, keselamatan yang daripadaku sudah dekat. Jadi dekat dan akan tiba. Artinya janji itu begitu bisa diharapkan. Sehingga kalau kita memperhatikan janji yang diberikan itu demikian bisa dipercaya dan seolah sebentar lagi gitu. Dan kemudian ayat yang kelima diulang lagi dalam ayat yang keenam pada bagian B. Ayat yang keenam bagian B dikatakan, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Keselamatan dan kelepasan itu, kelepasan yang membuat keselamatan itu akan diberikan tanpa akhir, akan diberikan tetap untuk selama-lamanya. Kata tetap untuk selama-lamanya dan tidak akan berakhir menunjukkan keselamatan itu kekal. Tidak hanya zaman Yesaya, tapi meliputi zaman-zaman berikutnya termasuk kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 diulang lagi pada bagian yang terakhir, seolah-olah menutup bagian itu. Ayat 8 yang B, tetapi keselamatan yang datang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Jadi di sini kita melihat keselamatan akan lanjut tetap untuk selama-lamanya kepada keturunan demi keturunan. Dari 3 bagian ayat itu kita paham bahwa sifat janji Tuhan mengenai kelepasan yang menyelamatkan ini tidak hanya sebentar, seperti melepaskan dari penjajahan, kemudian menghalau musuh, enggak, tetapi bersifat kekal, bersifat abadi, dijelaskan dalam 3 sudut pandang. Sehingga di situ kalau kita melihat
apa yang dijanjikan Tuhan ini sesuatu yang sangat berharga, bisa dipegang kuat, bisa dipegang erat oleh orang Israel sendiri. Demikian juga karena dikatakan untuk selama-lamanya dan turun-temurun, itu akhirnya memberkati semua bangsa. Dan itulah gaya daripada janji yang diberikan Tuhan dalam perjanjian lama. Janji yang pertama kepada Abraham, berkatnya tidak hanya untuk Abraham, juga untuk keturunannya. Berkatnya tidak meliputi hidupnya saja, tapi juga tanah tempat tinggal. Dan selain itu masih ada berkat untuk seluruh suku-suku bangsa di dalam dunia. Jadi ternyata di dalam berjanji memang yang utama adalah orang Israel. Yang pertama menerima janji adalah orang Israel, tetapi ternyata itu janji diuntukkan kepada semua orang yang mengharapkan kepada janji itu kepada Tuhan. Tadi dikatakan, aku percaya. Semua orang yang percaya itu berhak menerima janji yang kekal dari Tuhan. Nah, janji yang kekal itu berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita hubungkan dengan pasal 52 dan 53, keselamatan itu muncul dari seorang raja yang namanya Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita sanjung. Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, sudah menunjukkan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Dia bangkit dan sampai sekarang tidak mati lagi. Dan dia meninggalkan janji, barang siapa yang percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati akan bangkit lagi. Yang masih hidup sampai kedatangannya akan diubahkan. Untuk apa? Untuk menerima sebuah kerajaan yang kekal, yang namanya kerajaan Allah, langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Jadi itulah pengharapan keselamatan dari janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga sekarang ini kalau kita melihat janji Allah, janji itu diberikan kepada kita, kita tahu satu hal, bahwa janji itu digenapi bukan karena kita setia, bukan karena kita benar, bukan karena kita berkenan, tetapi janji yang Tuhan berikan itu digaransi oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu gengsi untuk tidak setia, untuk tidak mewujudkan janjinya. Sehingga kita cukup tenang sebagai orang Kristen yang telah berharap kepada Tuhan Yesus, meskipun hidup kita itu seperti ombak yang terus turun naik, kita memiliki pegangan yang kuat yang namanya janji Tuhan. Kapan saja kita mengalami kehidupan yang sulit, kemudian kita tetap memegang janji Tuhan keselamatan itu, maka hidup kita akan pulih, kokoh, dan menerima kelepasan. Itulah maksud daripada firman Tuhan berkaitan dengan janji yang luar biasa diberikan kepada kita. Kemudian yang nomor 2 dari bagian ayat ini, kita akan bertanya, karena janjinya kekal selama-lamanya turun-temurun, sebenarnya siapa penerima janji itu? Siapa yang boleh menerima janji? Apakah semua manusia? Apakah setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah penerima janji? Ternyata tidak. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Janji ini bisa diklaim, bisa diambil, bisa diperoleh oleh orang yang mengejar apa yang benar. Sehingga terjadi sebuah pemisahan. Tidak hanya mengejar apa yang benar, tetapi juga orang yang mencari Tuhan. Jadi spesifik janji itu kepada mereka. Mengapa firman Tuhan mengatakan siapa yang mengejar benar dan siapa mencari Tuhan berhak menerima janji? Karena orang Israel pada waktu itu, khususnya kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan 2 suku Yehuda dan Benyamin, mereka sudah tidak mencari Tuhan dan tidak mengejar kebenaran lagi. Kehidupan mereka
sudah seperti arus dunia. Mereka sudah mengikuti kerajaan-kerajaan dunia. Dalam penyembahan mereka sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Dalam kehidupan mereka mengalami kehidupan yang sembrono, kawin campur, tidak memperhatikan rohani. Sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh rusak oleh keadaan. Bahkan pengadilan juga sudah tidak adil lagi. Orang-orang miskin, orang-orang terbengkelai tidak diperhatikan lagi. Keadaan itu adalah keadaan di mana berhala berkuasa, di mana kuasa setan merajalela sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang banyak itu, meskipun namanya bangsa pilihan, meskipun namanya bangsa yang diberkati Tuhan, mereka tidak mengejar kebenaran dan mereka tidak mencari Tuhan. Ada bait suci yang masih berdiri, ada imam-imam yang siap bertugas, ada orang-orang Lewi yang mempersilahkan mereka datang kepada Tuhan. Tapi orang-orang tidak butuh Tuhan. Mengapa? Karena tidak mencari Tuhan lagi. Mereka tidak mengejar yang benar lagi. Lalu apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah kesenangan tubuh. Yang mereka kejar adalah keinginan daging. Yang mereka kejar adalah kepuasan nafsu. Pada waktu itu persis seperti zaman ini. Sekarang kita melihat ke dalam dunia di luar sana. Orang tidak menghiraukan lagi Tuhan. Meskipun dia mengatakan Tuhan, meskipun dia meneriakkan Tuhan, tapi di hatinya tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan Tuhan. Tidak mau bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan memang ada, tapi janganlah mencoba mempengaruhi kehidupan saya. Itu yang dikatakan orang dunia zaman sekarang ini. Makanya ke gereja hari Minggu oke. Setelah itu pergi ke Batu Raden juga oke. Menyanyi-nyanyi untuk Tuhan oke. Setelah itu pergi ke Inul Vista juga oke. Ya. Itu yang ada di dalam impuls kita. Mengatakan Android suci di seri Alkitab bagus. Tapi isinya apa? Tantan, ya. TikTok gitu. Twitter yang aneh-aneh itu. Jadi itulah kehidupan dunia. Kalau tidak melakukan itu enggak duniawi. Kita seolah-olah enggak hidup dalam dunia. Jadi sekarang ini faktanya yang namanya penduniawian kehidupan di dalam memuaskan nafsu itu seperti arus banjir yang sangat besar. Jadi hanya orang yang waspada dan minggir mencari Tuhan dan mengejar kebenaran saja yang bisa berpegang pada bagian itu. Itulah sebabnya betapa pentingnya kekuatan sifat janji ini. Nah, selain orang-orang yang mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan, apa buktinya dikatakan di sana? Itu dikatakan Israel adalah pandanglah kepada Abraham, kepada leluhurmu, dan pandanglah kepada Sarah. Jadi Abraham dan Sarah adalah nenek moyang orang Israel secara benih keturunan atau secara darah. Jadi orang Israel menerima janji karena Abraham. Apakah hanya orang Israel saja penerima janji itu? Ternyata enggak. Mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8 dijelaskan. Dikatakan ayat yang ke-5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Jadi kita melihat Tuhan akan melepaskan bangsa-bangsa, yaitu bangsa-bangsa yang akan diperintah oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan berjanji akan memerintah bangsa-bangsa, itu artinya Tuhan akan membebaskan. Bangsa-bangsa itu siapa? Adalah semua manusia di dalam dunia. Manusia siapa? Manusia yang seperti apa? Adalah manusia yang sama dengan Israel, yang mengejar kebenaran dan yang mencari Tuhan. Buktinya dikatakan dalam ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jangan takut jika diaibkan oleh manusia, dan jangan terkejut dan dinista oleh mereka. Yaitu bangsa-bangsa yang mendengarkan aku, mendengarkan Tuhan, yang mengetahui apa yang benar,
dan yang menyimpan pengajaranku. Pengajaran Tuhan adalah seperti firman yang kita pelajari. Sehingga pengajaran firman Tuhan, janji yang diberikan Tuhan ini lebih berharga dari semua pengetahuan apa yang ada. Karena janji ini memiliki kekuatan. Kalau kita melihat keindahan tulisan, semacam kata-kata indah hari ini, semacam itu enak didengar. Tapi orangnya yang berkata itu tidak berani menjamin apa yang dikatakan itu mesti terjadi. Tapi kalau firman Tuhan apalagi janji, ada pribadi yang kuat, pribadi yang besar, pribadi yang maha kuasa yang mewujudkan janji itu jika kita memenuhi syarat. Jadi Tuhan berkata, Ia akan memerintah. Dalam memerintah itu akan memberikan kelepasan yang menyelamatkan. Siapa yang menerima kelepasan yang menyelamatkan? Adalah mereka yang mengejar apa yang benar seperti Israel, yang menyimpan ajarannya, yang memorinya penuh dengan kebenaran. Jadi apa yang dijanjikan ini penerimanya adalah selain orang Israel yang setia, yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran, juga bangsa-bangsa yang menerima pengajaran dan mencari Tuhan. Nah, inilah yang diberikan pelajaran kepada kita hari ini. Apa yang penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Kita adalah mengetahui apa yang benar dan mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu artinya membangun hubungan. Kalau kita nggak punya hubungan baik, nggak mau mendengarkan Tuhan. Tuhan berkata apa saja kita nggak mau dengar. Tetapi sekali lagi, ketika kita mendengarkan Tuhan, artinya kita membuka telinga, merendahkan diri, dan memperhatikan Dia. Sama dengan mencari Dia. Pengajarannya kita simpan, pengajarannya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Siapakah orang yang semacam ini? Adalah orang-orang pilihan Allah yang berbeda dengan orang di sekitar kita. Kita sama bentuknya, kita makannya sama, kebiasaannya sama dengan tetangga. Tetapi di hati kita ada yang berbeda, yaitu kita mengejar kebenaran, mendengar Tuhan. Mereka tidak mendengar Tuhan, tapi kita mendengar Tuhan. Hari ini, pagi ini kita ada di tempat ini. Mengapa di tempat yang sepi seperti ini pagi-pagi? Mengapa tidak di gor saja? Padahal gor itu dekat sekali, cuma dari ujung sini sampai ujung sana ramenya minta ampun. Mengapa enggak di sana? Mau mengeluarkan lemper dijual laku, mau membuat martabak dijual laku, bahkan mau pakaian bekas saja dijual laku. Jadi menyenangkan sekali di sana, hatinya gembira, puas. Tapi mengapa Bapak Ibu Saudara milih di tempat ini pagi-pagi ini? Karena satu hal, kita mendengar Tuhan memanggil kita, betul? Mendengar Tuhan dan kita ingin mengetahui apa yang benar menurut Tuhan, apa yang benar kata Tuhan, dan kita memegang janjinya itu. Itulah yang menyebabkan kita menjadi penerima janji kelepasan yang menyelamatkan. Lalu yang ketiga adalah apa isi janji itu? Sudah disebutkan berkali-kali, tapi saya ingin menegaskan apa isi daripada janji ini. Janji yang diberikan kepada orang Israel yang setia, yang mencari Tuhan. Ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Tuhan menghibur Sion. Sion dihibur. Sion itu adalah sebuah bukit di mana Yerusalem berdiri. Dan itu biasanya melambangkan suatu tempat di mana Tuhan berjejak di situ. Itu adalah tempat di mana satu-satunya tempat Tuhan hadir di situ secara nyata, secara fisik. Di tempat lain Tuhan hadir secara rohani, di
Di sini hadir secara rohani dalam roh. Tapi di Sion itu Tuhan hadir secara nyata, menurunkan tiang awan dan tiang apinya, dan Tuhan bisa dijumpai Musa dari sana. Dari tempat itu Salomo membangun bait suci dan Tuhan hadir. Tuhan berkata, dari tempat ini aku bertahta, aku memimpin, aku memerintah. Itu yang dikatakan kepada Salomo. Tetapi pada zaman Yesaya, Sion itu masih seger, bait suci masih ada, masih dipakai kegiatan, meskipun hanya sedikit yang hadir. Tetapi Yesaya mengatakan Sion akan dihibur. Apakah Sion susah? Dihibur 2 kali dikatakan. Malah yang kedua kali akan menghibur reruntuhannya. Jadi Sion akan runtuh. Sion nggak runtuh. Jadi firman Tuhan ini seperti firman Tuhan yang tidak masuk akal. Karena Sion, Yerusalem masih utuh, masih berdiri, bait suci masih ada, dikatakan akan dihibur. Dikatakan yang dihibur reruntuhannya. Dan dikatakan akan ada perubahan yang nyata. Dari padang gurun menjadi taman Eden. Itu adalah sebuah tempat yang sangat berbeda. Dari tempat-tempat yang tandus menjadi taman Tuhan. Jadi akan ada perubahan. Sehingga kata-kata Yesaya ini, firman penghiburan ini, isi janji ini tidak cocok dengan kenyataan. Aku masih seger kok, aku masih sehat. Mengapa aku dikatakan akan dihibur, aku akan sedih? Bahkan dikatakan di sana akan ada kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Seolah-olah di sana sudah berduka, sudah kehilangan kegirangan, kehilangan sukacita, tidak ada nyanyian syukur, tidak ada nyanyian yang nyaring, semuanya diam, berduka, kelam. Itu nyatanya yang dikatakan oleh Yesaya. Tapi kenyataannya masih utuh semua. Sehingga firman Tuhan seringkali dilihat tidak sama dengan kenyataan. Jadi kalau orang melihat kenyataannya dengan melihat isi firman Tuhan seperti tidak sama. Seperti sekarang, orang harus memilih, aku percaya kepada dunia atau percaya kepada firman Tuhan. Semacam itu, seolah-olah firman Tuhan bertentangan dengan dunia. Tetapi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yesaya ini tidak terjadi pada zaman Yesaya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kitab Yeremia, semua yang dikatakan ini menjadi kenyataan. Lebih-lebih kalau membaca kitab Ratapan. Ratapan itu tangisan. Di dalam kitab Ratapan itu hanya 5 pasal, tapi isinya menghancurkan orang Israel, menghancurkan orang-orang yang melewati Yerusalem, orang-orang yang membaca kitabnya. Dan Ratapan itu bisa dilihat sampai sekarang. Apa yang disisakan Tuhan sekarang ini di Israel? Apakah bangunan yang megah? Tidak, itu menjadi masjid. Hanya tembok yang panjangnya sekitar 500 meter. Tembok yang tebal, tembok yang hitam, nggak bisa bicara apa-apa. Tapi orang yang datang ke sana hanya untuk mendekatkan kepalanya, membentur-benturkan di tembok itu sambil menangis. Mengapa mereka seperti itu? Itu disebut tembok ratapan. Jadi orang yang datang ke sana meratap. Kalau kita ke sana rekreasi ya nggak meratap. Kita kagum, luar biasa. Israel dulu memang ada, temboknya memang hebat. Tapi kalau yang datang ke sana keturunan orang Israel, dia melihat tembok itu, nggak akan tahan air matanya menetes. Langsung memukul-mukul dadanya. Tuhan, Engkau sudah membuang kami. Engkau sudah mencampurkan kami dengan bangsa. Engkau menghinakan kami. Enggak ada kegirangan, enggak ada nyanyian, enggak ada sukacita, enggak ada syukur di hati kami. Itu kenyataan bagi orang Israel. Tapi bagi kita seperti gembira saja. Kalau ke Israel apa yang kita cari? Rekreasi. Ya. Makanya kita tur rekreasi kalau kita datang ke Israel. Tapi keturunan Israel suku mana saja kalau melihat tembok itu nangis.
Kenapa? Karena itu reruntuhan. Kebenaran bahwa janji ini nyata, sehingga membuat kepada kita nggak usah nangis karena kita bukan apa-apanya Israel, tetapi kita melihat apa yang dikatakan Tuhan memang waktu itu tidak nyata, namun itu adalah peringatan yang keras. Apabila mereka tetap meninggalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti Sion dan butuh dihibur. Kalau tidak mau dihibur, binasa selamanya. Demikian juga kita sekarang ini. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, Tuhan berkata kita akan binasa. Itu enggak main-main. Kita akan binasa, kita akan dibuang, kita dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin kita ketawa, neraka, hahaha. Ketemu dengan bintang film bawa jagung yang banyak, bisa bakar jagung di sana. Itu yang kita katakan, seolah berani menghadapi neraka itu. Amin. Tapi kesulut api rokok aja sudah lah. Bengkak aja udah sakitnya tiap hari. Mengerikan. Itu baru api kecil saja. Neraka itu tidak hanya api kecil, selama-lamanya. Nggak bisa dibayangkan. Lalu akhirnya banyak orang, banyak teolog, banyak pemikir yang mengatakan neraka itu tidak ada. Neraka itu hanya nakut-nakuti supaya kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadi nggak ada orang yang akan masuk neraka, itu nggak ada. Ya nanti paling dihukum Tuhan sementara. Setelah orang itu didoakan, akan diambil orang dari penjara. Seperti penjaranya orang di dunia itu loh, kan hanya 20 tahun maksimal. Orang nggak boleh ditahan lebih dari 20 tahun. Ya itulah neraka seperti itu. Akhirnya orang nggak percaya kalau Tuhan itu akan memasukkan neraka. Nggak percaya, tapi neraka itu ada. Kalau nggak percaya ya cobalah masuk ke sana. Nanti kalau mengatakan wah neraka enak ketemu bintang film, beritahu kepada kami berbondong-bondong ke sana. Jadi kita melihat di situ, seringkali peringatan Tuhan itu nggak nampak terbukti seperti sekarang ini. Tetapi ternyata janji-janji Tuhan, peringatan Tuhan itu betul-betul akan jatuh, sehingga kita hanya mengharapkan butuh penghiburan dari Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada janji yang diberikan Tuhan itu, sifatnya adalah janji yang kekal. Sehingga kalau kita memegang janji itu kembali, maka kita bisa dipulihkan. Tetapi lebih baik ini kalau kita terus-menerus setia kepada Tuhan. Amin. Lebih baik kalau tubuh kita tidak jatuh bangun penuh dengan luka, kita datang kepada Tuhan, dan lebih baik kita akan menerima segala sesuatu dengan kesetiaan. Dan janji itu tidak hanya main-main, karena dalam ayat 6 itu dikatakan arahkan matamu ke langit, lihatlah ke bumi, ke bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Jadi perumpamaannya itu mengerikan sekali. Lihatlah ke langit, langit itu akan hancur. Lihatlah ke bumi, bumi itu akan menjadi usang seperti pakaian. Pakaian yang usang itu gombal itu paling dibuang untuk lap saja bagian yang kotor. Penduduknya mati seperti nyamuk. Siapa yang memperhitungkan nyamuk? Gak ada. Nyamuk nempel mati dan nyamuk ditapok aja. Gak ada orang yang layak kalau nyamuknya mati. Gak ada nyamuk mati dikuburkan. Gak ada. Paling bunyi ngeng kalau tidak mau memukul, ambil baikon, mati semua. Dan manusia di hadapan Tuhan harganya seperti nyamuk, gak ada artinya. Kapan kita bisa berharga? Kita bisa berharga kalau memegang janji Tuhan, kalau mencari Tuhan, memegang kebenaran,
mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya pelajaran yang sangat penting yang boleh saya bagikan pagi ini adalah mari kita tetap mencari Tuhan. Amin. Meskipun nampaknya tidak seperti yang benar menurut orang secara umum, tetapi apa yang dikatakan dalam Alkitab ini sungguh benar. Kalau kita tidak mencarinya, betul-betul kita akan seperti nyamuk di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menyangatkan, akan memperdalam, akan membuat kami bisa mengaplikasikan. Meskipun yang kami baca berumur ribuan tahun, tetapi satu hal yang kami dapat adalah Tuhan hidup. Tuhan menjamin apa yang difirmankan. Tuhan menjamin janji-janjinya. Sebuah kelepasan yang menyelamatkan. Tidak hanya Kau berikan kepada Israel yang setia, tapi juga kami yang Kau pilih untuk mencari Engkau. Mari Tuhan, bimbinglah kami, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap mendengarkan Tuhan, mencari Tuhan, dan orang-orang yang menyimpan kebenaran di hati kami. Lebih percaya kepada firman daripada kenyataan yang ada dalam dunia ini. Kami doakan setiap umat-Mu yang ada pagi ini di tempat ini mendengarkan firman-Mu. Kau jadikan firman ini berguna. Kau berkati hidupnya supaya sanggup mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tim penggembalaan di tempat ini, Pak Hadi dan juga semua majelis, semua guru-guru sekolah minggu, semua orang yang melayani Tuhan Kau pakai supaya tidak kendor-kendornya tidak terpengaruh oleh dunia ini, untuk terus menggiatkan, menyemangati di dalam ibadah-ibadah, baik ibadah umum ataupun ibadah kategorial yang dijalankan dalam minggu ini. Kami serahkan Bulusi ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menjadikan teladan bagi kami semua dalam kesetiaannya, menjadikan teladan semangatnya untuk melayani dan mengiring Tuhan secara pasti. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin. Puji nama Tuhan untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Sunarti. Luar biasa firman Tuhan pagi ini, ialah melalui kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar, karena janji-janji Tuhan manis dan indah buat Bapak Ibu dan Saudara. Janji Tuhan itu yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terluka Tuhan pulihkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kiranya pagi ini firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memotivasi hidup Bapak Ibu dan Saudara untuk lebih taat, mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak Pendeta Sunarti. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Setelah itu menyanyi lagu Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Carilah Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran, karena kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Arahkanlah hatimu saudara dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan bacakan untuk warta pelayanan minggu depan. Liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Jose Luciawati, doa syukur Ibu Heni, LCD Saudari Tiara, pemusik Saudari Ovi. Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kita doakan untuk baptisan air yang akan diadakan pada Minggu tanggal 27, tepatnya minggu besok. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan khususnya untuk para baptisan. Permohonan doa, doakan untuk rencana baksos pengobatan gratis yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember 2022 supaya dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi pasien yang dilayani. Doakan juga untuk seminar pada malam harinya, Youth Bamak ya. Kiranya juga Tuhan yang akan menolong, memimpin setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Demikian juga doakan untuk pembicaranya. Kemudian doakan juga untuk rombongan dokter dan kawan-kawan dari Jakarta yang akan berangkat pada tanggal 2 Desember 2022. Kiranya mereka boleh sampai dengan selamat di Purwokerto dan dapat melayani dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sunardi pagi ini boleh melayani melalui firman Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita akan menyanyi lagu Immanuel sambil memberikan salam jauh. Selesai untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh.